"Ngapain kau datang ke istanaku?" tanya sang raja. "Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Saya sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka?" tanya sang raja. "Tentu saja masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini," balas Abu Nawas. "Baiklah Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya." "Perintah sang raja." Bagaimana ya kisah selanjutnya? Mari kita nonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah. Pada topik kali ini saya ingin membahas tentang kisah Abu Nawas. Yang ditanya apa warna angin? Jawabannya bikin kocak. Abu Nawas dikenal sebagai tokoh yang hidup di zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Selain dikenal sebagai penyair, Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Elai Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Abu Nawas merupakan sosok yang memiliki kecerdasan dan keunikan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya. Dikisahkan pada saat itu, Harun al-Rasyid menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai raja di kota Abu Nawas. Namun sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Dengan sewenang-wenang dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap kecuali Abu Nawas, mereka dihadapkan kepada raja yang baru. Satu persatu, di antara mereka ditanya oleh sang raja. "Menurutmu saya raja yang adil atau zalim?" tanya si raja. "Anda adalah raja yang zalim," jawab sastrawan pertama. Sang raja terperanjat dengan jawaban tersebut. "Apa alasanmu?" tanya sang raja. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab," jawab sastrawan pertama. "Prajurit masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," pinta sang raja. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang serupa. "Menurutmu saya raja yang adil atau zalim?" tanya sang raja. "Tuanku adalah raja yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu?" tanya sang raja kembali. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya," jawab sastrawan tersebut. "Kamu pembohong. Prajurit masukkan dia ke dalam penjara, besok dia harus dihukum mati," kata sang raja. Begitulah seterusnya. Apabila dijawab adil ataupun zalim, sang raja tetap memberikan hukuman mati pada para sastrawan. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami Abu Nawas, beberapa kawan kita dijatuhi hukuman mati," kata mereka penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Kenapa raja melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya?" tanya Abu Nawas heran. "Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas. Tanpa sebab raja yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita." Lalu mereka ditanya satu persatu, "Apakah dia raja yang adil atau zalim?" Bila jawabannya zalim akan dihukum mati, bila jawabannya adil juga tetap akan dihukum mati, kata mereka menjelaskan. "Pasti raja sudah gila, dia sudah tidak waras," ucap Abu Nawas. "Itulah kenapa kita ke sini Abu Nawas. Kita mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kita. Sebab rencananya besok kawan-kawan kita akan dihukum mati," tutur mereka. "Baiklah, aku akan ke istana raja sekarang juga. Kalian pulanglah," ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana. Sesampainya di tempat raja, Abu Nawas langsung menghadap sang raja. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang raja langsung emosi. "Ngapain kau datang ke istanaku?" tanya sang raja. "Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Saya sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka?" tanya sang raja. "Tentu saja masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini,"
balas Abu Nawas. Baiklah Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, pinta sang raja. Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku, sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, sahut Abu Nawas. Mendengar itu sang raja langsung tertawa. Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu Abu Nawas, kata sang raja. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu? Katakan saja, jawab sang raja. Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku, pinta Abu Nawas. Sejenak sang raja terdiam. Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaanku, ujar sang raja. Baik tuan, saya siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu aku raja yang adil atau zalim? Tanya sang raja. Tuan bukan raja yang adil, bukan pula raja yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang. Keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan Abu Nawas. Sekarang, pertanyaan kedua, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya sang raja. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat, sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, jawab Abu Nawas. Sang raja pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Meskipun nyeleneh tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan yang terakhir. Menurutmu warna angin itu apa? Tanya sang raja. Warna angin itu merah, tuan, jawab Abu Nawas enteng. Apa alasanmu? Tanya sang raja kembali. Kalau kita masuk angin lalu badan kita dikerok, pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar, berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya sang raja dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal karena jawaban dari Abu Nawas. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kamu mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja Besar tentangmu memang benar Abu Nawas, tutur sang raja kecil. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja Besar disebut. Maksudnya tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebelum aku ditugaskan kemari oleh Baginda Raja Besar dari istana, memberitahu saya kalau di kota ini banyak sastrawan pintar dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu. Saya berniat memanggil mereka untuk saya kasih hadiah, tapi sebelumnya saya ingin mengerjai mereka dulu. Ternyata kamu malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk menguji kecerdasanmu, jelas sang raja kecil. Jadi hukuman mati yang tuan berikan hanya pura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas, saya hanya ingin mengerjain mereka sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka, jawab sang raja. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hati. Itulah kisah Abu Nawas yang membalas pertanyaan warna angin dari sang raja. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, yang subscribe akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.